Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan progres report kami yang keempat. Anggota kami terdiri dari Muhammad Faisal Arkan, Kesia Yohana, Muhammad Dafa Sabila, Bambang Asmaraning Tias, dan saya sendiri Hanif Musyafa. Materi pertama akan disampaikan oleh Kesia Yohana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil ICQ dari roti gembung. Komponen pertama yaitu lingkungan pengendalian. Pertanyaan pertama yang kami ajukan yaitu, apakah terdapat suatu peraturan tertulis untuk mengatur kedisiplinan pegawai bagian produksi roti? Jawabannya adalah tidak. Peraturan kedisiplinan ini hanya disampaikan secara lisan. Kemudian yang kedua, apakah terdapat SOP yang menjadi acuan proses pengolahan bahan baku menjadi roti? Jawabannya adalah ya, roti gembongku memiliki SOP proses produksi roti. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah terdapat sanksi bagi pegawai yang melakukan kesalahan dalam proses produksi roti? Jawabannya adalah ya. Pegawai akan memiliki sanksi apabila melanggar peraturan, akan tetapi sanksi ini diberikan langsung oleh manajer. Pertanyaan keempat yaitu apakah tim leader pada bagian produksi roti telah mengenal anggota timnya dengan baik? Jawabannya adalah ya. Tim leader telah mengenali kepribadian dari masing-masing pegawai. Oleh sebab itu, tim leader berusaha untuk menyesuaikan cara berkomunikasinya dengan masing-masing pegawai supaya bisa membangun hubungan yang baik juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah manajer usaha melakukan pengamatan terhadap proses produksi roti yang dilakukan pegawai? Jawabannya adalah ya. Pertanyaan keenam, apakah terdapat pembagian deskripsi pekerjaan khusus untuk setiap pegawai bagian produksi roti? Ya, terdapat pembagian deskripsi pekerjaan khusus, namun deskripsi ini hanya disampaikan secara lisan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat rotasi tugas untuk pegawai bagian produksi roti? Jawabannya adalah tidak. Tidak diberlakukan sistem rotasi pegawai ini sebab roti gembongku ingin menghemat waktu dan biaya. Kemudian, apakah setiap pegawai bagian produksi telah memahami deskripsi pekerjaan masing-masing? Jawabannya yaitu ya. Kemudian, apakah pembagian deskripsi pekerjaan ini didokumentasikan dengan jelas? Jawabannya tidak, sebab pembagian deskripsi ini disampaikan secara lisan. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh pegawai produksi roti mendapatkan pelatihan dalam mengembangkan keterampilan pengolahan roti? Jawabannya adalah ya, pelatihannya ini diberikan sebelum pegawai tersebut resmi bekerja sebagai pegawai roti gembongku. Kemudian, apakah pembagian deskripsi pekerjaan ini disesuaikan dengan kemampuan pegawai? Ya, pegawai bahkan bisa mengajukan untuk ditugaskan pada bagian lain apabila memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah tim leader bertanggung jawab atas produksi roti yang dilakukan oleh tim? Ya, tim leader yang menjadi pemegang tanggung jawab tersebut. Kemudian, apakah terdapat laporan kinerja kepada pemilik? Jawabannya ya, laporan kinerja ini dibuat secara rutin setiap bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen penilaian risiko dalam ICQ. Pertanyaan pertama yaitu, apakah seluruh pegawai bagian produksi memiliki pemahaman mengenai bagaimana mengelola risiko proses produksi, persediaan bahan baku, dan pengemasan? Jawabannya adalah tidak, sebab hanya tim leader dan beberapa pegawai saja yang sudah bekerja lebih lama di roti gembongku yang memiliki pemahaman ini. Sebab pemahaman mengenai pengelolaan risiko ini tidak disampaikan secara formal. Kemudian, apakah sering terjadi penerimaan bahan baku yang tidak layak? Jawabannya tidak. Kemudian, apakah sering terjadi salah jumlah penerimaan bahan baku? Jawabannya juga tidak. Apakah sering terjadi kerusakan mesin dan peralatan produksi roti? Responden kami mengatakan bahwa sejauh ini belum ada mesin maupun peralatan produksi roti yang pernah rusak.
Kemudian apakah sering terjadi adonan roti yang tidak mengembang? Tidak. Kemudian apakah sering terjadi hasil produksi roti yang gagal? Tidak juga, tidak sering terjadi. Kemudian apakah sering terjadi keterlambatan proses produksi? Jawabannya tidak sering terjadi keterlambatan proses produksi, namun roti gembongku pernah, salah satu cabang roti gembongku pernah mengalami hal ini karena tiba-tiba terjadi mati listrik di daerahnya. Nah, kemudian apakah terjadi pemadaman listrik tersebut sering? Jawabannya tidak, hanya beberapa kali dalam setahun. Kemudian apakah sering terjadi kerusakan kemasan roti? Jawabannya adalah tidak. Dan selanjutnya, apakah sering terjadi kesalahan penulisan pesanan pada kemasan? Jawabannya adalah ya. Hal ini merupakan salah satu hal yang sering terjadi, yaitu di mana jenis roti yang ada di dalam kemasan tidak sesuai dengan jenis roti yang tertulis pada label kemasan roti tersebut. Pertanyaan selanjutnya mengenai penilaian risiko, yaitu apakah sering terjadi kesalahan menghitung kuantitas persediaan bahan baku? Jawabannya adalah tidak. Kesalahan menghitung kuantitas persediaan bahan baku ini jarang terjadi sebab setiap hari roti gembongku memberlakukan sistem perhitungan fisik dan pencatatan persediaan setiap hari. Kemudian, apakah sering terjadi kesalahan juga dalam menghitung kuantitas roti yang diproduksi? Jawabannya adalah tidak, sebab dilakukan juga perhitungan dan pencatatan fisik dari hasil produksi roti dengan jumlah produksi yang diminta. Kemudian pertanyaan terakhir, yaitu apakah terdapat risiko internal yang paling signifikan yang dapat terjadi dan berdampak pada proses produksi roti ini? Jawabannya adalah tidak. Baik, selanjutnya adalah mengenai aktivitas pengendalian. Di ICQ ini kami sudah melakukan beberapa update yang kami dapatkan dari hasil wawancara kami dengan manajer atau juga owner dari Roti Gembongku, yaitu yang pertama, apakah Roti Gembongku melakukan pengendalian atas arus keluar masuk bahan baku. Nah, itu Roti Gembongku sudah melakukan aktivitas pengendalian, yaitu menggunakan pencatatan gudang, kemudian ada stok opnam dan juga form order bahan yang dilakukan biasanya kalau form order bahan itu tiap sore, kemudian kalau untuk pencatatan gudang itu tiap barang datang, dan stok opnam itu adalah tiap minggu, akhir minggunya. Kemudian juga ada beberapa lain yang sudah kami dapatkan juga informasinya, seperti pengecekan kualitas dan kuantitas itu seperti menggunakan pencatatan tadi, kemudian juga dilakukan pengecekan kualitas dilakukan oleh manajer produksi langsung. Kemudian peralatan juga diagendakan juga oleh perusahaan secara rutin. Kemudian mengenai supplier, apakah transaksi supplier antara Roti Gembongku dengan supplier terkait bahan baku itu diikat dengan kontrak, itu ternyata tidak. Jadi hanya order jual beli biasa, transaksi biasa tanpa menggunakan kontrak jangka panjang. Setelah itu juga terdapat pengecekan kesesuaian takaran durian ini juga dilakukan tapi tidak rutin oleh manajernya langsung yang langsung terjun ke lapangan biasanya. Kemudian aturan mengenai manajemen waktu produksi ada disebutkan dalam SOP karena untuk memenuhi operasional penjualan rotinya. Jadi biasanya roti itu disiapkan adonannya pada pagi hari itu, kemudian dikirim langsung ke outlet-outlet untuk kemudian siap untuk dimasak menjadi roti yang siap untuk dijual. Kemudian selanjutnya, apakah terdapat sanksi? Sanksi itu juga ternyata ada. Setelah kami lakukan wawancara, kami mendapatkan informasi bahwa ada sanksi yang diterapkan apabila SOP dilanggar, yaitu terkait SP biasanya dan juga pemotongan gaji. Nah, selanjutnya terkait informasi dan komunikasi, masalah katalog dari supplier itu ternyata sudah otomatis ya diberikan dari supplier ke Roti Gembongku. Biasanya melalui WA, itu langsung dikirim list
harga-harga semuanya dan bahan bakunya dari supplier-supplier yang sudah memang biasanya rutin di transaksinya tuh roti kebongku ke supplier tersebut tuh biasanya sudah langsung diupdate terus sama supplier tersebut lewat melalui WhatsApp. Kemudian fingerprint tidak ada, kemudian masalah briefing setiap hari itu tidak ada, tapi biasanya dilakukan briefing skalanya bukan tiap hari, tapi seminggu sekali biasanya. Kemudian juga ada SOP terkait keterlambatan karyawan, SOP terkait kesalahan produksi, dan SOP terkait ketersediaan bahan baku. Sudah diatur juga di dalam SOP, dan juga disampaikan kepada karyawan melalui pelatihan. Setelah itu terkait teknologi ya menggunakan WhatsApp, kemudian terkait transaksi bahan baku sudah ya tadi ini. Kemudian ini supplier tambahan itu tidak ada, jadi roti gemukku itu tidak menyadangkan untuk mempersiapkan supplier lain ya selain supplier yang sudah rutin memberikan persediaan untuk menyiapkan bahan bakunya, karena selama ini nih roti gembongku itu ternyata tidak pernah mengalami kurang persediaan selama berjalannya roti gembongku. Nah, selanjutnya terkait informasi komunikasi masih ada lagi, yaitu penyampaian ini kontrak tadi sudah dijelaskan, kemudian kerugian terhadap pemilik itu disampaikan melalui laporan keuangan ya, tiap bulan, atau biasanya juga melalui komunikasi antara pihak manajemen terhadap owner. Selanjutnya ini terkait pemantauan kegiatan ini, pemeriksaan kembali ya, ada manajer biasanya melakukan pemeriksaan kembali dari catatan-catatan tadi terkait flow bahan baku. Selanjutnya mengenali evaluasi kehadiran karyawan ya, terdapat catatan manual yang dilakukan oleh roti gembongku terkait kehadiran karyawan, dan itu biasanya dievaluasi juga. Kemudian evaluasi produksi juga ada yang dilakukan biasanya sekali tiap bulan, atau biasanya apabila ada kesalahan kemudian nanti langsung ada evaluasi terkait produksi. Kemudian juga evaluasi secara umum juga ada, diadakan sebulan sekali, dan rapat evaluasi per divisi juga ada yang diadakan juga tiap sebulan sekali. Begitu, mungkin sekian terkait ACQ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang progres dari kelompok kami, yaitu kami telah melakukan pembuatan finding sheet. Nah, di sini kami telah membuat executive finding summary, dan yang disusun oleh 3 dari 5 anggota kelompok kami, itu Hanif Musyafa sebagai lead auditor, Bambang Hasmarini Tias, dan Muhammad Dafa Sabila. Di sini tanggal penyusunannya adalah 10 November 2021. Dan akan ditinjau oleh Pak Taufikur Rahman pada tanggal 11 November 2021. Nah, berdasarkan hasil pengauditan terhadap pengendalian internal roti gembongku, maka auditor telah menemukan beberapa temuan atau findings, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pegawai sering melakukan pelanggaran. Di sini kriterianya ada manajer harus melakukan pengawasan yang lebih ekstensif dan dengan intensitas yang masif. Yang kedua, pembuatan peraturan tertulis sehingga aturan dan sanksi menjadi lebih jelas. Dan yang ketiga adalah pemakaian CCTV untuk memantau aktivitas pegawai. Di sini efek yang dapat ditimbulkan dari condition yang pertama adalah pegawai dapat dengan leluasa melakukan pelanggaran tanpa adanya peraturan yang jelas. Produktivitas roti gembongku menjadi turun karena banyak pegawai yang lalai dalam menjalankan tugasnya, dan lingkungan kerja yang buruk yang dapat memengaruhi kualitas produk yang dihasilkan dan perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama jumlah karyawan yang sedikit di setiap tokonya sehingga manajer berpikir bahwa peraturan lisan itu sudah cukup. Dan yang kedua adalah kurangnya pengawasan dari manajer akibat lokasi cabang yang berbeda-beda dan jauh. Nah, di sini rekomendasi yang kami berikan adalah pihak manajemen seharusnya membuat peraturan tertulis mengenai kedisiplinan pegawai
dan memasang alat pantau jarak jauh agar segala kegiatan yang berada di toko dapat diketahui. Nah, yang selanjutnya adalah pegawai sering merasa bosan dan mengeluh dengan pekerjaannya. Di sini juga terdapat beberapa kondisi seperti banyak pegawai yang memberikan keluhan terkait dengan pekerjaan yang monoton dan penilaian yang kurang baik dari pelanggan akibat ketidakramahan pegawai. Nah, terdapat beberapa kriteria. Yang pertama adalah manajer harus lebih memerhatikan kondisi semua pegawainya agar tidak terjadi employee turnover yang meningkat dan memberikan arahan kepada pegawai mengenai etika jika sedang berhadapan dengan pelanggan. Nah, di sini terdapat beberapa efek yang ditimbulkan, yaitu yang pertama adalah produktivitas pegawai menjadi turun, tidak terdapat perkembangan kemampuan pegawai karena mereka hanya bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Manajer sulit untuk melihat dan menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing pegawai, dan yang terakhir, manajer akan sulit mencari pengganti jika ada pegawai yang resign. Dan di sini terdapat dua penyebab, yaitu karena membutuhkan biaya dan waktu yang lebih untuk melakukan pelatihan kepada pegawai yang akan dipindahkan tugas, dan yang kedua adalah manajer merasa bahwa rotasi pegawai bukanlah hal yang paling tepat untuk dilakukan. Nah, rekomendasi yang kami berikan adalah pengaplikasian sistem rotasi pegawai tiap 1 bulan sekali. Nah, yang selanjutnya adalah pegawai merasa bingung dengan pekerjaannya dan sering terjadinya pertikaian antar pegawai. Di sini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama adalah manajer harus menggambarkan dan menjelaskan pemisahan tugas dengan jelas, mengevaluasi kinerja pegawai secara rutin, dan manajer harus menekankan bahwa saran dan masukan dari pegawai terkait dengan kegiatan operasional adalah hal yang sangat penting. Nah, di sini terdapat beberapa efek dari kondisinya adalah kegiatan operasional tidak berjalan dengan efektif dan optimal. Yang kedua, keharmonisan antar pegawai menjadi buruk. Yang ketiga, produk roti yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas. Dan yang keempat, karena produk yang kurang berkualitas akan menimbulkan penilaian buruk dari pelanggan terhadap roti Gembongku. Dan yang kelima adalah tugas yang tumpang tindih. Nah, di sini terdapat dua penyebab, yaitu yang pertama, manajer tuh telah yakin bahwa dengan jumlah karyawannya sedikit, pemberian tugas beserta deskripsinya akan lebih dari cukup hanya dengan melalui lisan. Dan yang kedua adalah tidak terdapat ketentuan yang lebih jelas mengenai tugas masing-masing pegawai. Nah, di sini rekomendasi yang kami berikan adalah pihak manajemen membuat ketentuan tertulis mengenai SOP terkait dengan setiap tugas dan kewajiban yang ada, sehingga pemahaman pegawai mengenai pekerjaannya menjadi jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bambang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya lanjutkan findings yang keempat, yaitu adanya komplain dari bagian penjualan mengenai deskripsi label kemasan, di mana label kemasan roti itu terkadang tidak sesuai dengan jenis roti. Nah, hal ini akan berefek kepada potensi salah satu produk yang memengaruhi kepuasan pelanggan dan berimbas akhirnya pada citra roti Gembongku di mata masyarakat. Menurut kami, penyebab dari findings ini yaitu yang pertama, suasana bagian produksi yang terlalu kekeluargaan. Jadi bisa dibilang kurang profesional seperti itu. Yang kedua, terkadang-kadang pegawai tergesa-gesa dalam memenuhi target. Dan yang ketiga, pegawai sering mengobrol saat bekerja. Nah, rekomendasi dari kami yaitu pihak manajemen perlu memiliki dokumen tertulis mengenai etika dan kedisiplinan ketika para pegawai bekerja. Kemudian findings yang kelima yaitu proses produksi yang lebih lambat dari kompetitornya karena proses produksi ini masih menggunakan alat yang standar. Jadi efeknya roti Gembongku tidak memiliki competitive advantage mengenai proses produksi jika dibandingkan dengan kompetitornya. Hal ini disebabkan karena pemilik sudah merasa cukup dengan alat-alat produksi yang ada. Padahal jika beliau mau investasi sedikit saja tentang alat-alatnya, maka ini dapat meningkatkan hasil dari produksi roti. Sehingga rekomendasi kami adalah investasi tambahan untuk meningkatkan peralatan produksi roti. Kemudian yang keenam adalah proses produksi yang terkadang tidak sesuai target, kemudian dilanjutkan dengan pihak pemasok yang kurang kompeten, terkadang mereka terlambat dalam memberikan bahan baku atau
bahkan terkadang kehabisan bahan baku. Padahal kriteria yang sesuai yaitu proses produksi seharusnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian setiap pegawai juga seharusnya mengetahui tentang setiap resiko roti gembongku dan bagaimana cara menanggulanginya. Bagaimana cara memitigasi resiko tersebut. Nah, efeknya yang pertama, dapat terjadi penurunan penjualan akibat bahan utama roti yang tidak sesuai dengan target dan terhambatnya proses produksi roti. Hal ini disebabkan karena roti gembongku hanya mempunyai satu pemasok bahan baku pembuatan roti dan tidak semua pegawai memahami resiko dan cara mitigasinya. Kemudian rekomendasi yang kami berikan yang pertama, manajemen harus pastinya mencari pemasok cadangan. Mereka tidak boleh berpaku pada satu pemasok. Dan yang kedua mungkin agak ekstrim, mereka bisa memberikan peringatan mungkin hingga pemutus hubungan kerja dengan pemasok utama apabila terlalu sering terlambat mengirimkan bahan baku ataupun bahan bakunya itu out of stock. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Hanif Musyafa. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Temuan selanjutnya adalah pegawai mencatat jam kedatangan pada daftar presensi bukan pada waktu yang sebenarnya. Kriterianya adalah catatan waktu pada daftar presensi harus ditulis secara akurat. Efeknya, pegawai dapat dengan mudah memanipulasi catatan waktu pada daftar presensi sehingga risiko ketidakdisiplinan pegawai dalam menaati peraturan meningkat. Penyebabnya yang pertama adalah kurangnya fungsi pengawasan oleh manajer usaha dalam memperhatikan ketepatan waktu masuk kerja pegawai. Yang kedua, sistem presensi yang dilakukan secara manual memiliki banyak celah untuk dimanipulasi. Rekomendasi dari kami adalah presensi dilakukan menggunakan alat fingerprint. Temuan selanjutnya adalah pegawai sering bingung memulai pekerjaan di jam kerja awal. Kriterianya adalah pegawai harus memahami deskripsi pekerjaannya masing-masing meskipun tanpa komando. Yang kedua adalah pegawai harus memiliki inisiatif untuk menemukan cara penyelesaian apabila terdapat masalah dalam proses produksi. Efeknya adalah produksi roti dapat terhambat sehingga distribusi roti ke lokasi cabang penjualan akan mengalami penundaan. Penyebabnya yaitu pegawai dianggap mampu langsung melaksanakan deskripsi pekerjaan masing-masing setelah jam kerja dimulai tanpa diperlukan komando sebelum proses produksi dimulai. Rekomendasi dari kami, briefing perlu dilakukan sebelum produksi roti dimulai untuk mengingatkan kembali kepada pegawai atas deskripsi pekerjaan masing-masing. Temuan yang terakhir adalah bahan baku pembuatan roti yang dikirim supplier terkadang tidak mencukupi kebutuhan produksi. Kriterianya adalah persediaan bahan baku seharusnya mampu memenuhi kuantitas produksi roti yang akan dilakukan. Efeknya adalah yang pertama, produksi roti tidak mampu mencapai target yang diharapkan. Yang kedua, alokasi jumlah roti yang akan didistribusikan perlu dilakukan perhitungan kembali. Penyebabnya yang pertama adalah supplier memiliki jumlah pesanan yang banyak dari pelanggan lainnya. Yang kedua, antrian pengiriman bahan baku berada di posisi belakang. Rekomendasi dari kami adalah manajemen perlu melakukan kontrak kerjasama dengan supplier dengan menambahkan perjanjian adanya hak istimewa untuk didahulukan dalam antrian barang dan pembelian bahan baku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.